Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Aisyah Wijaya dengan NIM 25070160172. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai materi remaja dan budaya. Oke, jadi di sini ada pengertian remaja menurut John W. Sandrock. Nah, jadi John W. Sandrock ini mendefinisikan remaja sebagai masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, serta sosial emosional. Nah, jadi perubahan-perubahan ini tuh menjadikan masa remaja sebagai periode yang sangat penting dalam perkembangan individu. Dikarenakan pada masa ini terbentuk berbagai aspek yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang di masa dewasa. Seperti halnya identitas diri. Hal ini juga selaras dengan teori Erik Erikson, di mana remaja memasuki phase identity versus role confusion. Nah, jadi di teori Erik Erikson ini, identity versus role confusion, ini menjelaskan bahwa remaja itu mengeksplorasi banyak hal untuk menemukan identitas dirinya, komitmen jati dirinya. Nah, jadi apabila remaja gagal dalam fase ini bisa dikatakan, di masa dewasanya ia akan bingung dengan jati dirinya sendiri. Kemudian terkadang tuh perkembangan di fase ini nggak selalu mengarah pada tingkah laku yang berkembang pada positif, akan tetapi juga bisa mengarah ke negatif. Jadi hal ini dikarenakan karena perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana budaya itu juga memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Terkhususnya yang akan kita bahas pada kali ini adalah remaja. Oke, jadi di sini ada pengaruh budaya terhadap suatu individu menurut John W. Sandrock dan L. Vygotsky. Jadi menurut John W. Sandrock, budaya itu membentuk nilai harapan dan pola perilaku yang mempengaruhi perkembangan remaja termasuk cara mereka berpikir, bersikap, dan berinteraksi sosial. Kemudian menurut L. Vygotsky, perkembangan kognitif dan perilaku individu ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat ia tumbuh. Nah, jadi nilai bahasa dan kebiasaan budaya ini dapat membantu dan membentuk cara seseorang dalam berpikir dan bertindak. Oke, jadi ada pengaruh budaya pada remaja. Jadi sejatinya remaja ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk dari pengaruh budaya. Bisa dikatakan ini dikarenakan insting dari makhluk sosial. Nah, di mana makhluk sosial pasti memiliki insting untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat sekitar. Nah, akan tetapi eh, pengaruh budaya ini nggak selamanya dan nggak selalu berdampak positif. Akan tetapi ada juga pengaruh budaya yang dampaknya itu sebaliknya, dalam artian negatif. Nah, di mana ini bisa memberikan dampak buruk bagi remaja, seperti halnya menimbulkan masalah psikologis dan perilaku negatif. Oke, jadi di sini ada studi kasus, di mana inti dari studi kasus ini itu pada tahun 2019 sampai 2022 di Padang. Ini uh, ada sebuah berita tawuran antara pelajar SMKN 5 Padang dan SMKN 1 Padang, di mana pada masa itu viral dan tawuran ini juga dianggap sebagai tradisi. Nah, jadi itu untuk awal mulanya terjadinya tawuran ini tuh tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi bila ditelusuri lebih jauh, konflik ini diduga muncul setelah adanya SK yang mengubah nama STM menjadi SMK. Nah, kemudian juga ada informasi dari beberapa informan. Nah, di mana
Eee, saat kedua sekolah ini masih bernama STM, belum SMK, ini para pelajarnya bisa dibilang cukup solid. Akan tetapi ya nggak dalam artian baik. Dikarenakan solid ini dibentuk eh, melihat dari caranya sendiri, solidnya ini sering terlibat dalam tawuran, di mana lawannya adalah pelajar SMA dan bukan dengan sesama pelajar STM. Nah, jadi karena itulah pada masa itu pelajar STM itu emang memiliki stigma bahwa pelajar STM itu kelompok pelajar yang sangat solid dan kompak. Nah, juga ada beberapa informasi tambahan untuk bahwa permusuhan antara kedua sekolah ini tuh diduga setelah STMN 1 Padang ini dipisah menjadi STMN 1 Padang dan STMN 2 Padang. Nah, di mana pemisahan ini memunculkan identitas kelompok yang berbeda di antara kedua sekolah. Nah, di mana perbedaan identitas ini kemudian menjadi pemicu awal dalam munculnya konflik, di mana seiring waktu permusuhan ini terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya menjadi konflik yang berlangsung lama di antara para pelajar kedua sekolah tersebut hingga saat ini. Nah, jadi bagaimana hal ini tuh bisa terjadi? Nah, apabila dilihat dari kacamata psikologi sendiri, ini bisa dipengaruhi dari teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, di mana perilaku seseorang tuh dipelajari melalui observasi dan peniruan terhadap orang lain. Nah, apabila dilihat dalam kasus tadi, eh, ini bisa dikatakan remaja yang melihat senior atau bahkan temannya dalam melakukan kekerasan, di mana mereka itu menganggap bahwa perilaku itu diterima oleh kelompoknya, dan pada akhirnya mereka meniru perilaku tersebut dikarenakan eh, adanya model perilaku dari lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua ada peer group. Remaja memang sangat dipengaruhi oleh peer group. Tekanan teman sebaya bisa membuat remaja apabila tidak mengikuti uh, peraturan atau bahkan budaya yang ada di sekitarnya bisa dianggap uh, pengecut, dan juga tentunya apabila ingin diterima pasti harus melakukan tindakan yang sama, dan akhirnya mereka ikut terjerumus dalam perilaku agresif seperti tawuran tadi. Kemudian social identity theory. Nah, jadi di sini individu itu cenderung mengelompokkan diri ke dalam in group dan out group. Oke, jadi apabila kita melihat kasus tadi, in group dan out group ini tercipta setelah uh, SMKN STMN Padang itu tadi terpisah menjadi STMN 1 Padang dan 2 Padang. Nah, di mana terpisahnya kedua sekolah itu juga bisa menciptakan sebuah pandangan yang berbeda juga. Nah, di mana ini memicu in group dan out group sendiri. Nah, jadi ini menimbulkan solidaritas yang sangat kuat dalam kelompok dan juga bisa memicu konflik terhadap kelompok lain seperti yang kita lihat tadi itu ya. Jadi remaja juga memiliki kebutuhan yang sangat kuat untuk bisa menjadi bagian dari kelompok. Dan ini juga membuat remaja itu bisa memandang kelompok lain itu sebagai lawan atau bahkan juga ancaman. Karena
Di sini ia sebagai in-group, yaitu loyal pada kelompoknya sendiri. Kalau dalam kasus tadi bisa dikatakan, siswa itu menganggap sekolahnya sebagai in-group, atau bisa kita katakan sebagai kami, dan sekolah lain dianggap out-group, dikatakan sebagai mereka. Nah, di sini muncul rasa rivalitas, solidaritas kelompok, dan juga permusuhan. Dan akibatnya, konflik antar kelompok ini bisa berkembang menjadi perilaku agresif seperti tawuran. Jadi selanjutnya ini ada tantangan di era globalisasi. Oke, jadi tentunya kita itu di dalam era globalisasi, teknologi yang semakin maju, pengaruh budaya juga semakin mudah diakses oleh remaja melalui media sosial dan platform digital lainnya. Tentunya ini juga akan memberikan dampak yang baik atau bahkan juga bisa buruk bagi remaja sendiri. Dan oleh karena itu, ini juga perlu diwaspadai dan ditangani secara baik. Apabila pengaruh budaya ini positif, tentunya dapat memberikan manfaat bagi remaja seperti menambah pengalaman pengetahuan dan meningkatkan kreativitas, imajinasi, serta juga membentuk moral dan nilai positif. Namun apabila sebaliknya, pengaruh budaya yang negatif ini dapat memberikan pengaruh buruk. Di antara lainnya itu seperti mengarahkan remaja pada perilaku yang tidak sehat atau merusak dirinya, seperti narkoba, kekerasan, seks bebas, dan perilaku menyimpang lainnya. Kemudian untuk upaya penanganannya sendiri ini, eh, remaja itu juga perlu untuk memahami pengaruh budaya yang mereka terima serta memiliki kemampuan untuk memilih dan menilai informasi dengan bijak. Nah, tentunya di sini remaja juga sudah seharusnya memiliki pemikiran untuk yang membedakan manakah hal yang seharusnya aku ambil dan manakah hal yang seharusnya aku tinggalkan. Di sini remaja seharusnya sudah sanggup untuk melakukan hal itu. Dan juga selain dari diri remaja sendiri, orang tua, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat sekitar juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan wawasan dan keterampilan yang diperlukan. Jadi, bimbingan dari orang tua, pendidik, dan lingkungan sosial sangat-sangat penting agar remaja itu mampu menghadapi pengaruh budaya yang sangat kompleks ini. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai remaja dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.